she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Kata pelatih Persib soal larangan supporter tandang, tegaskan edukasi. PSSI dan operator kompetisi I-League memutuskan untuk melanjutkan regulasi larangan kehadiran supporter tandang di Super League 2025/2026. Secara implisit FIFA dikatakan masih menolak kehadiran supporter klub di Liga Indonesia bertandang mendukung tim kebanggaannya. Dari sudut pandang pelatih, juru taktik Persib Bandung, Bojan Hodak, ingin merasakan atmosfer stadion di pertandingan penuh terisi penonton. Namun khusus di Liga Indonesia, federasi, operator, dan kepolisian punya pertimbangan penting demi keamanan dan keselamatan penonton. Saya katakan kepada Anda, kami ingin stadion penuh, selalu ingin bermain di depan supporter, tapi jika memutuskan ini belum aman, baik dari liga atau dari kepolisian, maka silakan tanya pada mereka. Papar Hodak, saya hanya pelatih dan hanya ingin menikmati permainan. Saya ingin bertanding di stadion yang penuh, sebab jika stadion penuh maka atmosfer pertandingan akan bagus, paparnya. Aturan larangan supporter tandang mulai dipertimbangkan lalu diberlakukan menimbang kerusuhan yang sering terjadi di beberapa laga. Seiring kerusuhan yang terus muncul, sepak bola Indonesia seakan tak belajar dari tragedi Kanjuruhan yang pecah tanggal 1 Oktober tahun 2022. Salah satu kejadian adalah invasi supporter Persib ke lapangan saat penyerahan trofi juara Liga 1 2024/2025 pada tanggal 24 Mei tahun 2025 silam. Bobotoh melakukan perusakan lapangan dan fasilitasnya. Pada momen tersebut perwakilan FIFA turut hadir didampingi Ketum PSSI, Erick Thohir. Hodak tak menampik bahwa supporter klubnya, Bobotoh, memang melakukan pelanggaran di laga terakhir musim lalu, didorong antusiasme mereka merayakan gelar. Namun, ia mengamati Bobotoh tak membuat ulah lain dalam 6 bulan terakhir kompetisi Liga 1 2024/2025 silam. Saya rasa Persib di 6 bulan terakhir banyak menunjukkan perkembangan dan tidak ada masalah, kata Hodak. Meski ada di laga terakhir musim lalu, tapi saya memahami emosi mereka untuk melakukan perayaan. Tetapi sebelum itu, tidak ada masalah, terangnya. Pada dasarnya musim lalu tidak ada lagi masalah, dan orang-orang bisa datang ke stadion untuk menikmati pertandingan, ujarnya. Saya rasa Persib di 6 bulan terakhir banyak menunjukkan perkembangan dan tidak ada masalah, kata Hodak. Meski ada di laga terakhir musim lalu, tapi saya memahami emosi mereka untuk melakukan perayaan. Tetapi sebelum itu, tidak ada masalah, terangnya. Pada dasarnya musim lalu tidak ada lagi masalah, dan orang-orang bisa datang ke stadion untuk menikmati pertandingan, ujarnya. Demi menciptakan keamanan dan ketertiban penonton, sudah menjadi tanggung jawab pihak I-League untuk memberikan edukasi kepada sejumlah elemen terkait, tak terkecuali kepolisian yang bertugas di lapangan. Pada beberapa laga memang stadion terlihat lengang. Namun, saat stadion penuh, peran keamanan tentu lebih dibutuhkan. Untuk beberapa pertandingan memang ada yang tidak apa-apa jika tidak ada penonton. Tapi untuk ini bukan bergantung pada kami. Ini lebih pada Liga, I-League, dan polisi, kata Hodak. Berkaca kepada sepak bola Eropa, semua penonton bisa datang ke stadion tanpa ragu untuk membawa anak-anak mereka. Pertandingan sepak bola menjadi salah satu rekreasi keluarga. Namun, pengamatan Hodak di Indonesia, masih perlu adanya edukasi fan yang berkelanjutan. Jika kalian melihat ke Eropa, saya berikan contoh, penonton bisa datang ke stadion dengan membawa anak-anak dan sangat aman, ujar pelatih asal Kroasia ini. Sedangkan di Indonesia, mereka masih harus memberi edukasi kepada fan.
karena jumlah pendukungnya di sini sangat fantastis. Bagaimana mereka diedukasi, datang ke stadion dengan tidak melakukan apapun hal negatif, dan hanya menikmati sepak bola, jelasnya. Bojan Hodak sebut Malut United pesaing terberat Persib Bandung. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebut Malut United sebagai pesaing terberat skuad Maung Bandung julukan Persib dalam kompetisi Super League yang sebelumnya bernama Liga 1 pada musim 2025/2026. Malut United diperkuat beberapa mantan penggawa Persib, yakni gelandang serang Tirondel Pino, striker David da Silva dan Ciro Alves. Malut memiliki banyak uang, mereka membeli pemain top jadi mereka akan menjadi pesaing nomor 1, kata Bojan pada Kamis, tanggal 7 Agustus tahun 2025. Bojan menilai, secara kedalaman skuad, Malut United lebih unggul dibanding Persib. Namun, dia melanjutkan, tim asuhannya merupakan tim besar dan menyandang titel juara 2 musim sebelumnya. Sejujurnya, Malut berada di atas Persib, karena gelontoran dana untuk pembelian pemain yang mereka datangkan, ujar pelatih berusia 54 tahun itu. Meski begitu, pelatih berpaspor Kroasia itu tidak bisa meremehkan kekuatan tim lain di kancah kompetisi kasta tertinggi di Indonesia. Menurut dia, Persija Jakarta, Bali United, PSM Makassar, dan tim lain juga mempunyai peluang besar dalam persaingan memperebutkan trofi Super League musim 2025/2026. Setiap tim cenderung memiliki peluang yang sama untuk bisa meraih trofi Liga musim ini. Syaratnya, kata dia, bisa konsisten menampilkan permainan terbaik dalam setiap laga. Kami mempersiapkan untuk semuanya dan jika kami memulai dengan hasil yang bagus, ini akan menambah percaya diri pemain dan finish di puncak klasemen, katanya. Beckham Putra dan kolega akan mengawali pertandingan Super League musim 2025/2026 kontra Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Pertandingan dijadwalkan mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Bojan mengatakan Semen Padang merupakan tim yang bisa membahayakan Persib. Secara kekuatan, skuad asuhan Eduardo Almeida, kata dia, lebih baik dibanding musim lalu. Semen Padang adalah tim yang lebih baik dari musim lalu. Mereka menunjukkan itu di masa pramusim, kata Hodak melansir laman resmi klub, Jumat, tanggal 8 Agustus tahun 2025. Namun, Bojan memberikan garansi bahwa anak asuhnya akan bermain menyerang dan siap mengandaskan tim Kabau Sirah untuk meraih 3 poin pertama. Besok, Sabtu, akan menjadi pertandingan yang berbeda. Kami harus bermain menyerang, ini akan menjadi laga yang sulit, tapi kami menginginkan 3 poin, ujar dia. Bos Persib Bandung ungkap masalah yang masih terlihat tapi tetap optimistis Maung juara. Manajer Persib Bandung, Umuh Muhtar, optimistis timnya juara Super League 2025/2026. Jika itu terwujud, maka Persib mencatat hat-trick juara. Untuk menjadi juara, Persib berada di jalur yang benar. Laga pertama sudah dilewati dengan kemenangan. Semen Padang dikalahkan dengan skor 2-0 pada laga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, sore. Umuh mengaku puas melihat penampilan para pemain Persib saat menghadapi Semen Padang. Kita menang, alhamdulillah, atas izin Allah dan ridha Allah. Ya, kita diberi jalan yang terbaik, kata Umuh setelah menyaksikan laga Persib lawan Semen Padang. Walau demikian, kata Umuh, skuad asuhan Bojan Hodak belum padu. Insya Allah, nanti akan lebih baik lagi. Ramon, Tang, juga kan sakit, ujar Umuh. Tentunya, kata Umuh, harus optimistis mengenai target. Menurutnya, Persib bisa juara lagi dengan kekuatan tim yang sekarang. Selanjutnya, Persib akan berhadapan dengan Persijap Jepara di Stadion Bumi Kartini, Jepara,
Jawa Tengah, Senin, tanggal 18 Agustus tahun 2025. Namun, sebelumnya, Persib akan berhadapan Manila Tiger pada playoff AFC Champions League 2, ACL 2, laga akan dilaksanakan di Stadion GBLA, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Pernyataan Manila Tiger jelang tantang Persib di Liga Champions Asia 2, mesin Maung Bandung sudah panas. Manila Tiger belum memulai Liga Filipina, sedangkan Persib Bandung sudah melakoni laga perdana Indonesia Super League 2025 per 2026. Persib Bandung segera memulai perjalanan di AFC Champions League 2 2025 per 2026. Itu adalah kompetisi antar klub kasta kedua Asia garapan AFC, satu level di bawah Champions League Elite. Persib tidak memulai sejak fase grup, melainkan babak kualifikasi menghadapi wakil Filipina, Manila Tiger. Laga Maung Bandung melawan runner-up Liga Filipina 2024 per 2025 tersebut akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Tim berjuluk The Tiger tersebut saat ini bisa dikatakan sedang berada dalam tahap pramusim. Kompetisi Liga Filipina 2025 per 2026 baru dimulai pada tanggal 23 Agustus lebih lambat dibanding Indonesia. Tanpa bekal laga kompetitif, tim asuhan Kim Versales terancam dalam posisi belum matang untuk menghadapi Persib. Melalui Instagram klub, tim berkostum kuning itu menyatakan siap menjajal kekuatan jawara Indonesia 2 musim beruntun. Dari Manila ke Bandung, misi kami untuk kejayaan di ACL 2 dimulai, demikian pernyataan klub. Kami siap untuk menggali dalam, tetap lapar, dan menang untuk Filipina. Dibanding musuhnya dari Filipina, kondisi Persib bisa dikatakan siap tempur. Pelatih Bojan Hodak harus membangun ulang skuad musim ini karena 8 pemain asing musim lalu seluruhnya hengkang. Manajemen Persib mendatangkan paket baru pemain asing berjumlah 9 nama impor, dan masih akan bertambah lagi. Pada laga pembuka Super League 2025 per 2026, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, Persib menunjukkan sudah dalam mode kompetitif dengan menang 2-0 atas Semen Padang. Kiper asing yang absen pada laga tersebut, Adam Perzibek, sudah bisa bermain setelah menjalani skorsing 1 laga dari klub sebelumnya. Persib diuntungkan dengan faktor kandang, yang akan menjadi keunggulan besar untuk merebut tiket ke fase grup Liga Champions Asia 2. Kami harus benar-benar menunjukkan bagaimana kualitas tim kami di musim ini, ujar Bojan Hodak. Franz Putros enjoy dengan peran barunya di Persib Bandung. Bek Persib Bandung, Franz Putros, menjalani debut impresif di posisi barunya sebagai wingback kiri pada laga pembuka Super League 2025 per 2026 melawan Semen Padang FC, Sabtu, 9/8, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, di bawah arahan pelatih Bojan Hodak. Putros dimainkan sejak menit pertama dan berperan penting dalam kemenangan 2-0 yang diraih Maung Bandung. Posisi ini terbilang baru bagi Putros, yang sebelumnya lebih sering bermain sebagai bek tengah, baik saat membela Port FC di Liga Thailand maupun Timnas Irak. Meski begitu, ia tampil solid, membantu tim meraih clean sheet, serta aktif mendukung serangan dari sisi kiri. Gol Persib dicetak oleh William Barros pada menit ke-39 dan Febri Haryadi di masa injury time, 90+1. Sepanjang laga, Putros beberapa kali melakukan kombinasi apik dengan Beckham Putra yang juga mengisi sektor kiri. Beckham adalah pemain bagus. Saya cukup menikmati main satu garis dengannya. Dia bisa bekerja sama dan pandai berlari dengan bola sendirian. Saya sedang menikmati bermain di posisi ini, meski tentu masih harus terus memperbaiki, ujar Putros dilansir situs resmi I-League. 3 poin perdana ini menjadi modal penting bagi Persib untuk menatap laga selanjutnya. Sebelum bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan kedua Liga, Persib akan lebih dulu menjamu Manila Tiger FC,
Filipina, dalam babak playoff AFC Champions League 2, ACL 2, 2025/26. Penting kami bisa mendapatkan 3 poin. Semua terlihat solid, apalagi kami tim dengan banyak pemain baru. Tidak mudah untuk laga pertama, tapi kami semua tampil bagus. 3 poin ini jadi awalan yang bagus, tambah Putros. Sadil Ramdhani senang jalani debut bersama Persib dengan kemenangan. Penyerang Persib Bandung Sadil Ramdhani mengaku senang bisa menjalani debut resmi bersama timnya dengan kemenangan pada laga pekan pertama Super League 2025/2026 melawan Semen Padang di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Terima kasih untuk semua dukungannya selama ini. Saya berharap kedepannya bisa lebih baik dan terus mengalami peningkatan kebugaran, kata Sadil Ramdhani di Bandung, Jawa Barat, Senin. Pemain berusia 26 tahun itu baru pulih dari cedera dan diturunkan sebagai pemain pengganti Berginho pada menit ke-76. Meski hanya bermain kurang dari 20 menit, Sadil menilai debutnya cukup menjanjikan. Tentunya saya juga ingin lebih matang lagi, baik dari segi permainan atau kebugaran fisik, kata dia. Pemain bernomor punggung 67 itu juga mengapresiasi pelatih Bojan Hodak yang memberinya kesempatan tampil serta pihak-pihak yang telah mendukung proses pemulihan cederanya. Sadil optimistis menatap perjalanan panjang Persib di Super League dan AFC Champions League 2 musim ini dan berharap bisa tampil konsisten dan memberikan kontribusi besar bagi Maung Bandung. Sementara itu gelandang Persib Bandung Beckham Putranugraha bersyukur Maung Bandung bisa mendapatkan 3 poin pada laga perdana dan berharap timnya itu dapat terus menjaga konsistensi penampilan pada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Saya sangat senang karena apa yang diinstruksikan pelatih di pertandingan itu bisa berjalan dengan baik. Kita bisa tampil konsisten selama 90 menit di pertandingan pertama yang pastinya sulit. Itu sangat penting untuk menatap ke depannya, kata Beckham. Meski Persib kini diperkuat banyak wajah baru, terutama legiun asing, Beckham mengaku tidak merasa canggung dan justru senang karena mampu beradaptasi dengan cepat bersama para rekan barunya. Saya pribadi merasa tidak canggung karena selama ini sudah terbiasa bermain dengan banyak pemain asing. Chemistry berjalan dengan baik. Kita bisa lihat hasilnya sekarang dan harus dipertahankan, ujarnya. Mark Klok dapat tugas khusus dari Bojan Hodak. Kapten Persib Bandung, Mark Klok, menyebut pelatih Bojan Hodak memberikan tugas khusus kepadanya untuk merangkul semua pemain asing yang baru bergabung. Hal ini dilakukan agar para pemain merasa menjadi bagian dari tim. Dengan suasana hangat dalam tim, Julio Cesar dan kawan-kawan bisa lebih kompak, baik dalam maupun luar lapangan. Klok menegaskan pentingnya chemistry antar pemain. Apalagi, dalam mengarungi kompetisi BRI Liga Super League 2025/2026, skuad Maung Bandung tampil dengan wajah baru. Ya cuma kasih chemistry yang baik, coba bikin koneksi sama mereka, bikin mereka merasa disambut dengan baik tapi jangan lupa untuk bikin tim lebih kompak, pemain lokal dan pemain asing, semua yang ada di sini yang penting semua kompak, jelas Klok kepada wartawan. Pemain kelahiran Amsterdam, Belanda ini melihat saat ini kekompakan dalam tim terbangun dengan baik. Mereka menunjukkan semangat tinggi demi bisa meraih hasil positif dalam pertandingan. Sekarang baik sekali. Semua orang baik dan semua punya semangat buat tim ini untuk mendapatkan hasil yang baik. Saya senang sama semua pemain sekarang, terangnya. Buktinya, Persib sukses memetik 3 poin perdana di BRI Super League, usai mengalahkan tamunya Semen Padang 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. 2 gol kemenangan Persib disumbangkan William Barros pada menit ke-40 dan Febri Haryadi menit ke-90. Kemenangan atas Semen Padang, menurut Klok, menjadi modal berharga untuk menatap pertandingan berikutnya melawan Manila Tiger di playoff AFC Champions League 2, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025.
Selalu baik. Kalau menang selalu baik. Menurut aku kita harus lebih baik lagi. 2 gol mungkin tidak cukup, tetapi yang terpenting adalah 3 poin dulu, ujarnya. Beckham putra bersinar di laga perdana. Franz Putros ungkap chemistry manis di sisi kiri Persib. Gelandang andalan Persib Bandung, Beckham Putra Nugraha, tampil memukau saat membela Maung Bandung melawan Semen Padang pada pekan pembuka Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, akhir pekan lalu. Pemain yang akrab disapa Etam ini menjadi motor serangan sekaligus pilar penting yang membantu tim meraih 3 poin perdana musim ini. Performa impresifnya di lapangan membuat Beckham, yang mengenakan nomor punggung 7, dinobatkan sebagai Man of the Match dalam laga tersebut. Meski meraih penghargaan individu, Etam memilih untuk tetap rendah hati dan menegaskan harapannya agar bisa terus menjaga penampilan konsisten di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya sangat senang karena apa yang diinstruksikan pelatih di pertandingan itu bisa berjalan dengan baik. Kita bisa tampil konsisten selama 90 menit di pertandingan pertama yang pastinya sulit. Itu sangat penting untuk menatap ke depannya, ujar Etam dilansir laman klub, Senin, tanggal 11 Agustus tahun 2025. Meski skuad Persib musim ini dihiasi banyak wajah baru, terutama di sektor pemain asing, gelandang tim nasional Indonesia tersebut mengaku tidak merasa canggung. Justru, ia menikmati proses adaptasi bersama para rekan anyar yang berlangsung cepat dan positif. Saya pribadi merasa tidak canggung karena selama ini sudah terbiasa bermain dengan banyak pemain asing. Ini adalah hasil proses yang baik selama persiapan. Chemistry berjalan dengan baik. Kita bisa lihat hasilnya sekarang dan harus dipertahankan, pungkasnya. Sementara itu, rekan setimnya di sektor pertahanan, Franz Putros, turut memberikan pandangan soal kerjasama apiknya dengan Beckham di laga tersebut. Persib yang mengawali musim dengan menghadapi Semen Padang di GBLA pada Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, sukses menang 2-0. Kemenangan ini menjadi pembuka manis bagi Maung Bandung yang berambisi mempertahankan gelar juara. Meski demikian, Putros mengakui bahwa laga perdana musim ini bukanlah pertandingan yang mudah. Apalagi, komposisi tim dipenuhi pemain baru yang masih perlu membangun kekompakan. Saya setuju dengan pelatih, laga pertama memang selalu sulit, jadi yang terpenting adalah kami mendapatkan 3 poin. Semua pemain tampil solid, ujar Franz Putros kepada awak media. Kami adalah tim baru dengan banyak pemain baru, itu juga tidak mudah. Tapi saya rasa kami tampil bagus, dan 3 poin ini penting untuk start yang baik, ujarnya. Dalam laga tersebut, 2 gol Persib tercipta melalui sepakan William Barros di menit ke-40 dan tendangan Febri Haryadi di menit ke-90. Putros memberikan apresiasi khusus kepada Febri yang baru kembali dari cedera panjang. Tentang Febri, saya pikir dia pemain bagus. Musim lalu dia cedera. Tapi kalau ingat musim sebelumnya, di paruh kedua dia adalah salah satu pemain terbaik kami, kata Putros. Dia tidak kehilangan skillnya, hanya perlu menit bermain untuk kembali tajam. Hari ini dia masuk sebagai pemain pengganti dan tampil bagus. Golnya penting untuk kepercayaan diri, jelasnya. Tak hanya memuji Febri, Putros juga menyoroti kontribusi Beckham dalam skema serangan di sisi kiri. Sepanjang 90 menit, bek kelahiran Denmark tersebut dipercaya mengawal pertahanan sekaligus beberapa kali naik membantu serangan. Kerjasama antara Putros dan Beckham di flank kiri berbuah peluang emas yang menjadi awal gol pertama Persib. Umpan yang dikirim Putros kepada Beckham kemudian diteruskan dengan umpan silang ke kotak penalti. Bola yang diterima Mark Klok sempat diblok, tetapi bola liar langsung dimanfaatkan Barros menjadi gol. Usai laga, Putros mengaku menikmati kolaborasinya dengan Beckham di lapangan. Ia memuji kualitas sang gelandang muda yang dinilainya bisa berkolaborasi dengan fleksibel, baik dalam kombinasi umpan maupun pergerakan individu. Beckham pemain yang bagus. Saya senang bermain dengannya. Kami bisa melakukan kombinasi.
atau dia bisa bergerak sendiri, tutur Frans Putros. Ini baru pertandingan pertama saya, jadi tentu masih ada yang harus diperbaiki. Tapi sejauh ini saya menikmatinya, ujarnya. Persija main Trengginas, Bobotoh puji hasil yang pantas, gak sabar tunggu adu mekanik. Rivalitas Bobotoh dengan Jakmania memang selalu memunculkan suasana panas. Namun kali ini Bobotoh memberi pujian setinggi langit untuk permainan Persija Jakarta di laga perdana Super League 2025/2026. Para Bobotoh mengakui permainan Persija Jakarta terlihat enak untuk disaksikan. Persija Jakarta tampil mengesankan dan mampu membuat Persita Tangerang tak berdaya. Adapun permainan enak ini tak lepas dari kehadiran pemain-pemain Samba seperti Alano Brandon, Maxwell Souza, Alan Cardoso, dan Gustavo Franca. Komentar positif Bobotoh tampak pada kolom komentar unggahan akun Instagram Persija Jakarta yang memposting hasil laga kontra Persita Tangerang, Minggu. 4 gol kemenangan Persija Jakarta atas Persita Tangerang diciptakan oleh Rizky Ridho, Alano Brandon, dan Maxwell Souza. Rizky Ridho dan Maxwell Souza mencetak 1 gol, sedangkan Alano Brandon menciptakan brace 2 gol dalam 1 pertandingan. Kemenangan telak atas Persita Tangerang membuat Persija Jakarta naik ke puncak klasemen Super League 2025/2026. Sementara itu, Persita Tangerang langsung terjun bebas ke dasar klasemen Super League 2025/2026 setelah dibantai Persija Jakarta. Sebelumnya, Persib Bandung juga meraih hasil positif di pekan perdana Super League 2025/2026 dengan mengalahkan Semen Padang 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Tampil dengan banyak wajah baru, Persib Bandung meraih hasil yang cukup memuaskan. Kemenangan atas Semen Padang membuat Persib Bandung naik ke posisi 3 klasemen sementara Super League 2025/2026. Matrikardi dan Lucho bicara soal adaptasi dan langkah ideal. Awal perjalanan Persib di pentas Super League musim 2025/2026 berjalan mulus. Tim berjuluk Pangeran Biru itu berhasil menundukkan tamunya, Semen Padang FC, dengan skor 2-0 dalam laga pembuka yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025. Kemenangan ini sekaligus menjadi sinyal positif bagi skuad Maung Bandung untuk mengarungi kompetisi panjang di musim yang baru dimulai. Bek anyar Persib, Patricio Matrikardi, tak menutupi rasa puasnya usai peluit panjang berbunyi. Menurutnya, raihan 3 poin di laga perdana menjadi modal berharga, terlebih proses meraihnya tidak mudah mengingat komposisi tim saat ini dihuni mayoritas wajah baru yang baru bergabung di musim ini. Saya merasa sangat senang dengan kemenangan ini merupakan pertandingan yang sulit, tetapi kami sudah mengenal satu sama lain dan ini merupakan kemenangan yang bagus untuk pertandingan pertama, kata Matrikardi dilansir laman klub. Pemain berpaspor Argentina tersebut juga mengakui jika Semen Padang FC menunjukkan permainan yang patut diacungi jempol sepanjang pertandingan. Sebagai sosok yang baru pertama kali merasakan atmosfer kompetisi sepak bola Indonesia, ia tak memungkiri adanya tantangan adaptasi. Permainannya lebih cepat, mereka banyak memainkan umpan panjang di belakang pertahanan. Mereka juga memiliki pemain yang bagus di lini depan. Pemain asal Brasil yang cukup kuat, cuacanya juga sulit dimainkan karena sangat panas. Tapi ini bagus, ucapnya. Tidak hanya Matrikardi, gelandang Persib Luciano Goycochea juga menyampaikan pandangan serupa. Pemain yang akrab disapa Lucho itu menilai, start dengan kemenangan menjadi langkah ideal untuk menatap pekan-pekan selanjutnya di kompetisi ini. Kami sangat senang karena memulai liga dengan raihan 3 poin. Ini sangat penting bagi kami, ujarnya. Meski begitu, Lucho tak menutup mata bahwa masih ada ruang perbaikan dalam penampilan tim. Menurutnya, kemenangan di laga perdana bukan berarti semua aspek sudah sempurna.
terutama dengan banyaknya pemain baru yang masih dalam proses membangun kekompakan. Mungkin memang masih perlu perbaikan di beberapa hal. Kami adalah tim baru yang banyak diperkuat pemain baru. Tapi, kami berada di jalur yang tepat, tutur gelandang asal Argentina itu. Dengan kemenangan ini, Persib sukses mengawali musim dengan catatan positif, sekaligus memberikan optimisme kepada para pendukungnya bahwa skuad asuhan pelatih bisa terus berkembang dan bersaing di papan atas Super League 2025/2026. Bos Persib minta Bobotoh tahan dulu jadi supporter tandang, jangan paksakan. Bos Persib Bandung, Umuh Muhtar meminta Bobotoh untuk menahan diri untuk tak menjadi supporter tandang di Super League 2025/2026. Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 masih dipastikan tak akan diramaikan dengan supporter tandang, yang artinya, Bobotoh se-alam dunia tak akan mendukung Persib selain di kandang sendiri. Mengingat masih ada larangan, Umuh Muhtar yang menjabat sebagai komisaris PT Persib Bandung bermartabat ini meminta Bobotoh untuk tak memaksakan diri. Yaitu aturan dari sana, operator, ya, kita pun tak bisa apa-apa, jangan paksakan, kecuali nanti ada kebijakan lagi, kata Umuh. Umuh mengaku penting bagi operator untuk benar-benar siap kembali mengizinkan agar supporter, khususnya Bobotoh untuk bisa bertandang menemani Persib berjuang. Kalau semua nanti tertib, semua pasti ada kebijakan baru, tegas Umuh. Di sisi lain, Umuh pun puas atas hasil kemenangan Persib Bandung di laga perdana mereka. Persib menang dengan skor 2-0 dari Semen Padang dari gol William Barros dan Febri Haryadi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu, tanggal 9 Agustus tahun 2025, kemarin. Ya puaslah kita ya, saya punya keyakinan dari awal, kita menang, alhamdulillah, atas izin Allah dan ridho Allah ya, kita diberi jalan yang terbaik, kata Umuh. Walau menang, Umuh masih mencatatkan evaluasi bagi Persib Bandung. Mengingat ini adalah skuad baru, dia meminta para pemain untuk menguatkan chemistry dan tampil lebih kuat mengingat ada beberapa pemain yang absen di laga ini. Ya ini belum padu mainnya, kita belum puas gitu, insya Allah nanti akan lebih baik lagi, Ramon juga kan sakit, katanya. Seperti diketahui, Adam Perzibek dan Ramon Tang terpaksa absen karena sanksi dan cedera. Terdekat, Persib pun akan menjamu klub asal Filipina, Manila Tiger yang akan menjadi lawan di babak play-off AFC Champions League 2024/2025. Kemenangan pun wajib diraih Persib untuk bisa kembali bermain di kasta kedua Liga Champions Asia ini. Kedua tim pun akan bertemu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025 mendatang.